Pemirsa Anda kembali masih dalam dialog malam bersama dengan Kang Anam dan juga Pak Amin. Nah, selanjutnya kita akan lanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Saya ingin ke Kang Anam dulu. Kang Anam, anak muda nih sekarang masih banyak yang sering berkerumun dan kadang-kadang mengabaikan protokol kesehatan. Apa yang sudah Anda lakukan bersama dengan HMI tentunya untuk ikut menghimbau anak-anak muda di Jawa Barat? Ya, yang pertama, dari awal masa pandemi kita memang sudah melakukan banyak aktivitas untuk, terlibat dalam, membantu pemerintah menangani pandemi. Hmm. Dari mulai, PSBB pertama itu, eee, apa namanya, tahap pertama di Bandung Raya sebelum PSBB juga kita menyarankan adalah, karena tempatnya anak muda itu adalah pedagang kaki lima, kafe, dan lain sebagainya. Mhm. Justru intervensi yang harus dilakukan itu adalah di tempat-tempat keramaian tersebut, baik kafe maupun pedagang kaki lima. Nah, di situ kami juga menyarankan kepada pemerintah untuk turun melakukan edukasi. Nah, yang sudah kita lakukan adalah memberikan edukasi terhadap PKL yang memang walaupun ruang lingkupnya hanya di sekitaran sekretariat di kita. Jadi PKL dan lain sebagainya kita berikan edukasi. Karena pasti teman-teman mahasiswa, anak muda itu bersentuhan dengan tempat makan, tempat kopi dan lain sebagainya. Nah, ini yang memang sudah kita lakukan di tahap awal. Yang kedua, dalam berbicara tentang hal yang memang lebih masif lagi, yang kita lakukan adalah kemarin, kita melakukan pelatihan, tentang Covid, baik itu berbicara promosi kesehatan, isolasi mandiri, tentang vaksin, tentang komunikasi publik seperti apa dan lain sebagainya, se-Jawa Barat. Untuk bagaimana yang kita lakukan tadi di awal bisa diduplikasi se-Jawa Barat oleh kawan-kawan semua. Mhm. Bahkan kemarin itu kita sudah bekerja sama dengan Satgas Pemprov Jawa Barat. Namun, untuk melakukan edukasi terhadap kawan-kawan mahasiswa. Nah, itu yang memang sudah kita lakukan supaya tidak berkerumun dan lain sebagainya. Oh, Tetapi, respon dari pemerintah sih memang ini yang, agak sedikit kurang. Itu sih, Mbak, yang sudah kita lakukan. oke, respon pemerintah kurangnya itu seperti apa, Mas Anam? Jadi pasca itu kita sudah kerjasama dengan Satgas Pemprov Jawa Barat, bagaimana ini ada SDM yang sudah kita latih, kita pun juga mandiri melakukan pelatihan, Mhm. Eee, dengan kita cari sendiri narasumbernya kepada Bio Farma, BKKBN, Dinas Mmm. Kesehatan, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita kerjasama dengan Pemprov untuk melakukan hal-hal yang sudah kita lakukan edukasi terhadap anak muda, baik itu, teman-teman yang aktif di media sosial, Mhm. ataupun secara digital di medsos, maupun secara door to door ataupun canvassing kepada tempat-tempat yang memang sering dikunjungi oleh mahasiswa, baik itu di lingkungan kampus maupun sekretariat. Nah, kita yang sudah lakukan kemarin itu kan skalanya kecil ya, Mbak, ya. Nah, ini kan Oke, sebetulnya tinggal diperbesar lagi oleh pemerintah. oke. Nah, respon dari pemerintah yang pertama kurangnya itu SK yang harusnya diberikan oleh Satgas terhadap teman-teman yang sudah dilatih, itu sampai sekarang itu dari bulan November, Desember, Januari sudah masuk 3 Mhm. bulan itu belum keluar. Mmm. Supaya teman-teman punya legitimasi di kota kabupaten bekerja sama dengan Satgas kota kabupatennya masing-masing. Nah, ini kan dilihat bahwa, lambatnya birokrasi kita untuk menangani pandemi. Yang kedua, masalah, kita minta masker, kita meminta poster edukasi turun ke bawah, untuk ditempel di pedagang kaki lima misalnya contohnya, Mhm. di sekitaran kampus, sampai sekarang pun juga belum terfasilitasi. Nah, Mmm. padahal yang saya bingung itu adalah anggaran Covid pandemi ini sangat besar. Nah, kita sudah punya niatan melakukan itu tapi skalanya kecil. Nah, kita mau perluas se-Jawa Barat, teman-teman kota kabupaten juga kader kita sudah dilatih selama 3 hari. Ketika kita minta di-support untuk misalnya, oke ini ada konten poster edukasi yang nanti kita sebar ke tempat-tempat pedagang kaki lima, kos-kosan di sekitaran kampus, sampai 3 bulan masuk sekarang ini, belum juga bisa diberikan sama pemerintah. Nah, kadang-kadang juga kita bingung, yang pertama birokrasinya lama, yang kedua juga anggarannya juga banyak, tapi sampai sekarang kita kok juga susah sekali ya, padahal kita mau membantu pemerintah. Dan effort kita kan seneng ya Mbak ya, tetap memang ruang lingkup kita kan sekitaran kampus, sekitaran sekre, kosan, dan lain sebagainya. Nah, itu secara door to door bisa kita lakukan,
Tapi lagi-lagi, kalau tadi kata Mas Amin itu adalah good governance yang memang lemah, ini membuktikan bahwa good governance tata kelola pemerintahan kita dalam mengelola anggaran dan juga merealisasikan program itu sangat jauh dari kata ideal. Oke. Oke, terima kasih Mas Anam. Saya ingin ke Pak Amin. Pak Amin, tadi kita berbicara soal komunikasi publik. Artinya komunikasi publik yang dilakukan oleh pemerintah hingga saat ini masih belum efektif. Harusnya seperti apa mengedukasi masyarakat itu, Pak Amin? Oke, mungkin saya kaitkan dengan apa yang tadi Mas Anam sampaikan ya. Jadi Mas Andras, sebenarnya di awal-awal ketika pandemi COVID ini terjadi, masyarakat kita banyak juga yang memiliki inisiatif-inisiatif yang tadi disampaikan oleh Mas Anam, dan itu merupakan modal yang sangat besar yang harusnya dikelola dengan baik oleh negara untuk bisa memobilisasi dalam suatu payung komunikasi advokasi atau komunikasi publik kepada masyarakat gitu ya. Nah, tetapi ketika Mbak Sandra bilang semestinya harusnya seperti apa ya. Nah, harusnya saat ini selain komunikasi persuasif yang dilakukan oleh pemerintah dan juga inisiatif-inisiatif yang ada di akar rumput yang begitu banyak gitu ya dilakukan, komunikasi salah satu faktor dari komunikasi publik adalah regulasi kebijakan gitu ya. Jadi Mas Anam, kalau menurut saya harus ada regulasi yang sifatnya bukan represif ya, yang tegas dari pemerintah terhadap mereka-mereka yang masih abai ketika semua proses kampanye yang dilakukan baik oleh Nikita maupun oleh Mas Anam dan teman-teman gitu ya dilakukan gitu ya, karena yang namanya komunikasi itu komunikannya bermacam-macam, Mbak Sandra. Sudah ada komunikan yang ketika kampanye dilakukan dia tahu informasinya, akhirnya dia mengikuti. Nah, itu adalah komunikan yang aktif dan positif. Tetapi ada juga komunikan yang dia tidak mengambil sikap gitu ya, bahkan kecenderungannya menolak ya, meskipun proses persuasif tadi sudah dilakukan gitu ya. Nah, untuk mereka yang abai, menurut saya perlu ada regulasi yang sifatnya tegas gitu ya untuk menindak agar bisa menjadi contoh juga gitu ya, karena apa yang dilakukan oleh mereka bukan hanya membahayakan diri mereka sendiri tetapi juga membahayakan sekitarnya gitu ya. Jadi itu yang harus dimasukkan ke dalam komunikasi publik yang saat ini menurut saya ketika sudah 8 bulan 9 bulan gitu ya, regulasi yang sifatnya tegas gitu ya, itu harus bisa dijalankan juga oleh pemerintah bagi mereka yang melanggar protokol kesehatan misalnya gitu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Mas Anam dan teman-teman di luar sana itu tidak percuma gitu ya, dan bisa berdaya akhirnya. Oke. Oke. Saya ingin ke Mas Anam lagi. Mas Anam, catatan kritis Anda, apa yang belum dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat yang menurut Anda ini titik krusial yang harus segera dilakukan untuk menangani COVID-19 ini? Ya, catatan kritis yang harus dilakukan sama Pemprov, yang pertama itu adalah secepatnya melakukan kolaborasi dengan berbagai segmen lapisan masyarakat. Nah, sebetulnya kolaborasi ini akan sangat efektif untuk memberikan edukasi terhadap segmennya masing-masing. Karena tidak semua campaign dengan media televisi, poster, billboard itu efektif. Tetap pendekatan persuasif itu yang paling penting sebetulnya terhadap masyarakat. Apalagi Jawa Barat di Sunda ini kan emosional itu menjadi hal yang utama. Yang tahu itu adalah simpul-simpul tokoh-tokoh di setiap lapisan. Nah, kalau saya harap sih, apalagi situasi pandemi sekarang sangat kritis sambil menunggu vaksin, tetap protokol kesehatan harus dijaga. Salah satunya untuk memudahkan kinerja pemerintah Provinsi Jawa Barat, yang paling penting adalah merangkul, berkolaborasi dengan semua elemen lapisan masyarakat untuk melakukan promosi kesehatan. Itu yang paling penting.
Sambil menunggu vaksin, Sambil menunggu vaksin, protokol kesehatan, terus dan tetap itu sambil juga nanti begini Mbak, sambil nanti ketika sudah ada, kerjasama tentang, bagaimana kita menjaga protokol kesehatan, sambil juga nanti mensosialisasi dan mengedukasi tentang bagaimana pentingnya vaksin. vaksin. Itu yang paling penting sebetulnya. Makanya kalau nggak kolaborasi Pemprov Jabar dengan simpul-simpul masyarakat, mungkin nanti akan kesulitan menerapkan protokol kesehatan dengan tertib ataupun nanti sosialisasi edukasi tentang vaksin. Oke. Nah, berkaitan dengan vaksin, Pak Amin, ini juga jadi menarik lagi nih. Tidak sedikit juga masyarakat yang ragu, meragukan, dan takut untuk vaksinasi. Ini juga apa yang salah? Apakah komunikasi publik dari pemerintah juga tidak efektif mengenai vaksin ini? Oke, ya. Eh, Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, pesan merupakan salah satu faktor dari komunikasi publik yang sangat penting, gitu ya. Dan kalau terkait dengan tahapan vaksinasi yang saat ini disosialisasikan oleh pemerintah dan banyak masyarakat, banyak kelompok masyarakat yang menolak, berarti ada masalah dengan isi pesan yang selama ini disosialisasikan oleh pemerintah terkait dengan upaya vaksinasi yang dilakukan ya. Misalnya mungkin saya sendiri sebagai seorang akademisi, saya tidak tahu gitu loh apa ingredients dari vaksin tadi gitu ya, itu tidak tercerahkan melalui sosialisasi yang dilakukan gitu ya. Kemudian berapa tahapan kira-kira vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat gitu ya. Ada nggak dampak ketika kita divaksin tubuh kita? Apakah tubuh kita meriang ataukah tidak ada masalah sama sekali? Nah, hal-hal yang terkait dengan pesan soal vaksinasi menurut saya menjadi pekerjaan rumah yang luar biasa yang belum dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini, sehingga akhirnya banyak pihak yang meragukan untuk bisa mengikuti proses vaksinasi tadi gitu ya. Untuk itu menurut saya dalam waktu sebenarnya kan sosialisasi itu harus dilakukan sebelum proses pelaksanaan dilakukan ya. Dan sebenarnya saya melihat upaya tersebut sudah dilakukan oleh pemerintah, tetapi tadi optimalisasi terhadap isi pesan itu masih jauh dari maksimal gitu ya. Bayangkan ketika banyak sekali kelompok-kelompok intelektual gitu yang meragukan, apalagi masyarakat yang mohon maaf gitu ya, yang akses informasinya ini jauh terbatas dibandingkan dengan kita gitu ya, sehingga usah kaget lagi ketika banyak masyarakat yang tidak ingin mengikuti vaksin tadi gitu misalnya. Oke. Kesalahan ada salah isi pesannya itu bisa jadi diakibatkan oleh apa sih Pak Amin? Maksudnya kenapa bisa jadi salah begitu? Apa yang disampaikan oleh pemerintah ini? Sebenarnya bukan salah ya, tetapi optimalisasi tadi yang saya bilang, isi pesan terkait dimensi yang ada dalam vaksin tadi itu belum dieksplorasi secara maksimal oleh negara dalam upaya-upaya kampanye sosial yang dilakukan ya. Tadi yang saya bilang, misalnya pemerintah perlu secara transparan menjelaskan apa sih kandungan yang ada dalam dua vaksin yang dipilih oleh pemerintah gitu. Apa keunggulan dua vaksin tersebut dibandingkan yang berasal dari China dibandingkan dengan vaksin-vaksin yang lain yang digunakan oleh negara misalnya Amerika Serikat, Malaysia misalnya, dibandingkan dua vaksin pilihan negara, pilihan pemerintah kita. Nah, informasi-informasi tersebut A to Z-nya itu harus secara gamblang, transparan gitu disampaikan kepada publik sehingga tidak ada keraguan ke publik ketika mereka ingin mengikuti vaksin tadi gitu ya. Belum lagi ya di awal-awal vaksin gitu ya, rencana vaksin, pemerintah melalui Presiden Jokowi menyatakan bahwa yang pertama kali akan divaksinasi adalah tenaga kesehatan gitu ya. Saya melihat ada dalam satu wawancara bahkan pewawancaranya nanya presidennya kapan gitu kan. Nah, kemudian Pak Jokowi bilang ya presiden nanti setelah. Nah,
isi pesan seperti itu sebenarnya tidak boleh dilakukan oleh seorang pemimpin gitu ya. Sehingga perlu ada tadi yang saya bilang ketegasan ketika komunikasi publik ini dilakukan gitu ya. Bukan hanya ketegasan, ada satu nafas, ucapan dan perbuatan itu harus sama gitu ya. Jadi jangan berubah-berubah. Ketika berubah-berubah gitu ya, maka masyarakatnya sendiri akan bingung gitu ya. Kita sendiri akan bingung gitu. Nah, itu dia isi pesan yang harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah ketika ingin melakukan komunikasi publik gitu. Jadi kalau misalnya belum siap jangan disampaikan, tetapi jangan terlalu lama gitu ya komunikasi tersebut tidak dilakukan gitu. Oke. Demikian, Mbak San. Ke Mas Anam. Mas Anam, apakah Anda juga merasakan bahwa informasi terkait vaksin ini belum optimal sampai pesannya kepada masyarakat, apalagi Anda selaku anak muda? Iya, betul. Jadi kalau untuk vaksin ini sebetulnya masalah sosialisasinya yang jadi persoalan sih, Mbak. Gitu. Waktu kita pelatihan tentang Satgas HMI Jawa Barat kemarin bulan November itu, salah satu materinya kan kita tentang edukasi vaksin. Dan itu pematerinya dari Bio Farma. Sama juga teman-teman mahasiswa perwakilan dari Jabar itu, yang 30 orang ini, mereka juga ragu, ada yang menolak tentang vaksin. Tapi ketika sudah diedukasi dengan pemateri dari Bio Farma tentang vaksin Sinovac waktu itu di bulan November, setelah itu teman-teman yakin bahwa vaksin ini sangat bermanfaat dan berguna. Nah, waktu itu kan kita formatnya dari teman-teman yang sudah dilatih itu bisa bergerak di kota kabupatennya. Sebetulnya tinggal bagaimana pemerintah ini bisa mensosialisasikan dengan berbagai saluran metode dan media. Hari ini kan hanya baru yang dilakukan itu memunculkan figur untuk divaksin. Tapi yang tadi seperti Mas Amin bilang, bahwa secara substansi itu yang paling penting, karena itu adalah bentuk edukasi. Teman-teman mahasiswa juga yang kritis, teman-teman mahasiswa yang muslim, ini halal atau tidak dan lain sebagainya, ketika sudah dijelaskan, mereka sepakat bahwa ini adalah hal yang penting. Ini tinggal bagaimana menyampaikan pesan pentingnya vaksin terhadap masyarakat secara luas dengan treatment persuasif dan memang pemerintah harus melakukan kolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Itu, Mbak. Oke, kita akan lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini, tapi kita akan jeda dulu sesaat, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dialog Malam.